Eh, di record ini nanti di record disimpannya di Webex. Jadi nanti saya akan langsung kirim link Webex-nya. Cuman mungkin nggak bisa langsung setelah course selesai ya. Soalnya apa namanya sesi recordednya ini harus di generate dulu nanti setelah kita Webex. Oke, lanjut ya tentang kontainer dan Docker. Jadi pertanyaan besarnya adalah apa sih sebenarnya kontainer, ya kan? Apa sih bedanya antara kontainer sama virtual machine misalnya, ya kan? Apa sih bedanya kontainer sama program biasa yang kita install di atas komputer biasa? Nah, di sini kita baru bahas tentang perbedaannya dulu. Mungkin teman-teman di sini yang ada yang based on infra, jadi teman-teman harus tahu dulu ya apa sih bedanya. Jadi pertama kan, sorry, um, oke ya. Ini saya kasih evolusinya dikit. Pertama kita punya server fisik, ya. Pertama kita punya server fisik. Sorry. Ini ada server fisik, ada server, aduh, ada server fisik. Jadi di sini itu kalau di server fisik ya kita ya beli servernya. Ya di sini ada physical resources, ada CPU, ada memori, ada NIC dan seterusnya. Baru kita install operating systemnya. Sorry, kenapa nih? Oh, iya, slide-nya hilang soalnya saya lagi, aduh sorry sorry. Oke, udah bisa, udah kelihatan. Tapi saya ganti window sih, jadi nggak langsung ngerekam. Kelihatan ya? Sip. Oke, jadi ada server fisik. Jadi di server fisik ini dia ada physical resources, ada CPU, memori, NIC segala macam. Kita install operating system, terus di atasnya kalau kita mau install aplikasi, kita install library-nya, baru kita install aplikasinya. Kan kayak gitu, ya kan? Uh, Terus kita beralih ke virtual machine, ya kan? Kalau kita di virtual machine ya berarti uh, kalau dulu kita butuh beberapa server fisik, ya sekarang kita butuh satu server fisik aja. Jadi di sini ada satu server fisik gede misalnya. Di sini ada CPU-nya, di sini ada memorinya, di sini ada network interface card-nya, di sini ada disk-nya. Terus di atasnya kita bisa deploy isolated environment, ya kan? Atau yang kita kenal ini sebagai virtual machine. Jadi di sini ada VM1, di sini ada VM2, di sini ada VM2, di sini ada VM3 misalnya. Nah, masing-masing VM ini itu kan ada operating systemnya masing-masing. Ada OS-nya, ada operating sistemnya. Terus baru di atasnya kita bisa install library-library-nya untuk install aplikasi sama aplikasi-aplikasinya kan kayak gini. Gitu. Nah, uh, tapi di sini masih ada ya. Oke. Tapi di sini masih ada resource overhead, ya kan? Apa resource overhead-nya? Ya, kalau yang kita pengen konsum cuma aplikasi-aplikasinya aja, tapi kita harus sediakan resource untuk nampung si operating systemnya, ya nggak? Di virtual machine. Nah, disinilah Docker muncul. Atau sorry, disinilah kontainer muncul ya. Jadi kalau di kontainer itu kita deploy-nya itu per satu operating system, ya. Jadi kalau tadi dari server fisik ke virtual machine kita zoom in per satu servernya, dari virtual machine ke kontainer itu kita zoom in per satu virtual machine-nya. Per satu virtual machine-nya. Jadi di kontainer itu ada satu operating system. Ini bisa virtual machine, bisa physical machine terserah. Tapi di satu operating system ini kita bisa deploy isolated environment masing-masing ya, isolated environment. Di mana environment ini itu hanya terdiri dari library-library yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi kita. Library, beserta aplikasinya. Ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah di atas operating system ini kita harus deploy satu tools yang disebut sebagai, mungkin teman-teman udah pernah tahu, nama toolnya adalah Docker. Ya, nama toolsnya adalah Docker. Baru di kita bisa deploy beberapa aplikasi. Loh, kalau nggak pakai Docker kan bisa juga. Misalnya di sini saya mau deploy Postgre nih.
PostgreSQL misalnya. Terus di sini saya pengen deploy juga Nginx misalnya. Ya kan bisa juga. Apa bedanya sama kontainer? Kalau kita deploy Postgre, misalnya kita mau deploy Postgre untuk Ubuntu misalnya, untuk Ubuntu. Tapi OS kita CentOS, ya. Kan nggak bisa. Soalnya library-nya itu harus ngobrol sama kernelnya Ubuntu, sedangkan kernel di sini CentOS. Jadi ada dependensinya di level operating system. Nah, kalau kita pakai Docker, segala dependensi tersebut akan disediakan sendiri oleh Docker. Jadi Jadi kita bisa deploy Postgre untuk Ubuntu atau kita bisa deploy aplikasi-aplikasi yang natively running misalnya di Ubuntu misalnya atau di CentOS misalnya, tapi kita deploy di atas Docker di atas operating system yang lain. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena Docker lah yang ngurusin dependencies-nya gitu. Dan enaknya lagi apa? Enaknya lagi adalah oh ya, ngomong-ngomong, kalau kita udah punya Docker dan kita deploy aplikasi seperti ini, aplikasi ini disebut sebagai container. Aplikasi ini disebut sebagai, sebenarnya bukan aplikasi juga sih, runtime ya, runtime proses ya. Runtime proses ini disebut sebagai container. Nah, enak lagi apa? Enaknya lagi adalah container ini itu dia akan selalu bisa dideploy di atas operating system manapun asal OS kita punya Docker. Mana kontainer itu salah satu kelebihannya apa? Salah satu kelebihannya adalah dia interoperability-nya tinggi. Ya, interoperability tinggi. Oh, gini deh. Mungkin teman-teman bisa kalau teman-teman background-nya developer ya. Mungkin teman-teman bisa analogin kontainer ini kayak Java ya. Java kalau dibandingkan sama beberapa bahasa pemrograman yang lain, itu kan dia kan nggak kernel dependent kan, nggak tergantung sama kernel kan. Soalnya Java itu dia punya JR-nya sendiri, Java Runtime Engine-nya sendiri. JRE sorry, Java Runtime Engine-nya sendiri. Jadi kayak kalau Java mau di kernel apapun asal ada JRE-nya bisa kita deploy aplikasinya, nggak kayak C misalnya ya. Kontainer itu kayak gitu. Asalkan ada Docker-nya, dependencies-nya itu bisa disediakan sendiri sama si Docker gitu. Dan enaknya lagi apa? Kontainer setelah kita deploy itu kita bisa upload di repository apapun dan kita bisa deploy lagi di environment yang berbeda. Jadi hybrid cloud di kontainer itu dia gampang banget. Gitu. Contoh misalnya saya bikin aplikasi di on-premise saya. Aplikasi saya kontainer misalnya kontainer 1 ya. Nah, image-nya kontainer satu, ini kan saya bikin ini based on image nih. Image-nya kontainer satu itu bisa di-deploy, bisa di-push ya, di-publish ke satu repository. Dan repository ini image-nya bisa diambil lagi untuk di-deploy di misalnya komputer yang lain atau misalnya di Google Cloud pakai Cloud Run atau pakai Google Kubernetes Engine, dan ini pasti bisa jalan. Soalnya ya apa namanya dependencies-nya itu kasih di manage dari si Docker itu sendiri gitu. Jadi kalau kita mau testing development itu lebih gampang kalau kita pakai Docker. Lebih gampang kalau kita pakai kontainer. Oke. Nah, jadi ini kira-kira pengertian apa itu kontainer, apa itu kontainer. Lanjut ke slide lagi. Nah, ini ya. Jadi ini perbedaannya antara virtual machine sama container. Kalau kita virtual machine, kalau kita mau scale up misalnya ya berarti kita harus deploy virtual machine lagi beserta OS-nya masing-masing, kita harus deploy dan ini makan banyak resources. Tapi kalau container kita tinggal deploy aplikasi beserta library-nya aja. Jadi untuk scale out, scale in gampang. Ya, jadi ini container. Ya, satu kontainer itu adalah satu aplikasi library. Dan kita bisa deploy di host apapun ya, di host on-premise, di host cloud, itu bisa asalkan ya tadi ada Docker engine nih. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita pakai Kubernetes, itu kita bisa deploy kontainer-kontainer kita dalam bentuk cluster. Jadi di cluster ini terdiri dari beberapa host, beberapa node ya. Dan di situ kita bisa scale out, scale in secara otomatis.
Jadi flow-nya gimana? Kita bahas yang Docker-nya dulu ya. Kita bahas yang kontainer dulu. Kita belum bahas yang Kubernetes dulu. Jadi flow-nya gimana? Pertama-tama adalah jelas kalau kita mau deploy kontainer ya kita harus install Docker-nya dulu, ya kan? Docker itu apa sih? Docker itu digunakan kalau kita mau build image dan deploy sebagai kontainer. Jadi flow-nya gimana? Flow-nya adalah sebelum kita bikin kontainernya, sebelum kita bikin runtime prosesnya, kita harus bikin dulu image-nya dong, ya. Nah, image ini disebut sebagai Docker image, sebagai Docker image. Nah, cara kita bikin Docker image-nya gimana? Kita harus bikin dulu Docker file. Jadi Docker file ini adalah semacam file, di mana di file ini kita bisa define image yang kita buat itu mau dibuat based on operating system apa, aplikasi apa yang mau dijalankan, komen-komennya apa aja. Nanti ada beberapa komen ya, ada kayak from misalnya. Ini from tuh dari OS apa, terus ada run misalnya, ini untuk jalanin komen apa, ada CMD. Ini run itu untuk jalanin satu perintah, CMD itu untuk jalanin komen yang akan dijalankan langsung pada saat kontainer itu nyala. Jadi ini beberapa atribut yang bisa kita define dalam sebuah Docker image. Nanti setelah Docker image ini jadi, baru kita bisa langsung jalankan sebagai container. Ya, kita jalankan sebagai kontainer. Nah, setelah kontainer image-nya jadi, kita bisa simpan image itu secara lokal ya di komputer kita sendiri atau kita bisa publish. Nah, kalau kita mau publish itu ada satu repository terkenal, mungkin teman-teman juga udah pada dengar, yang bisa teman-teman pakai untuk nyimpan image-image-nya si kontainer teman-teman, yang disebut sebagai Docker Hub ya. Hub, sorry, hub.docker, bentar ya. hub.docker.com gitu ya, Docker Hub. Di sini teman-teman bikin user, terus teman-teman akan kasih satu repository. Nah, repository ini bisa teman-teman pakai untuk upload kontainer teman-teman, image teman-teman di situ. Atau bisa juga pakai repositorinya si Google Container Registry, namanya adalah gcr.io. Nah, ini repositorinya. Nanti kita bahas cara deploy ke sini, ke Google Container Registry. Dari situ baru kita bisa deploy di on-premise atau kita bisa deploy off-premise. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke Kubernetes, saya demoin dulu dikit. Ada pertanyaan sampai sini? Apa nih? Oke. Ini saya restart aja ya. Ini saya udah siapin satu VM. Saya udah siapin satu VM di workstation saya di lokal. Di mana di sini kita bisa apa? Kita bisa deploy kontainer. Di sini juga udah ada Dockernya. Jadi ada beberapa step yang saya skip sih, soalnya ya ini workshop ini apa namanya waktunya terbatas. Di sini saya deploy Docker di atas CentOS. Kita tunggu dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya? Bisa ya? Oke, jadi saya login dulu. Jadi di sini saya udah install Docker. Teman-teman bisa ngecek di Docker version. Ini komennya. Ini saya udah install tipenya community. Ini yang gratisan Docker Engine-nya. Teman-teman bisa download dari hub.docker.com ya lagi-lagi. Dan sekarang saya pakai yang versi 19. Nah, di sini saya akan coba demokan sedikit cara bikin container image. Ingat apa yang dibutuhkan? Pertama-tama kita perlu Docker file. Kita perlu Docker file. Jadi di sini saya ingin demokan cara kita bikin Docker image yang based on yang untuk web server. Jadi saya mau bikin semacam web server Apache. Terus ya udah nanti kita bisa buka webnya. Segampang apa sih kalau kita pakai Docker? Ya, jadi pertama-tama kita bikin Docker file-nya dulu. Sebentar, ini saya udah siapin Docker file-nya. Saya kasih lihat apa nama isinya. Sebentar.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya udah bikin satu Docker file, nama filenya Docker file, D-nya gede ya, D-nya gede. Dan ini isinya. Sorry. Dan ini isinya, ya. Nah, isinya, mungkin di sini saya jelasin dulu apa sih. Ini maksudnya apa? Ada from, ada run, ada copy, ada comment. Ya, ini maksudnya apa? Ini adalah apa variable, bukan variable, komen-komen yang bisa kita tulis pada saat kita bikin Docker file. Pertama-tama adalah from. From ini itu menunjukkan Docker image yang saya mau buat ini itu based on OS apa, ya. Based on CentOS kah, based on Ubuntu kah. Nah, ini bisa macam-macam. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Loh, berarti di sini saya kayak bikin VM gitu dong. OS-nya CentOS. Enggak, ya. Enggak. Yang akan nanti kelihatan deh image-nya ini dia seberapa besar. Tuh, jadi dia nggak kayak VM biasa, ya. Soalnya yang di-download sama si Docker ini itu cuman kernel-kernel ability yang nggak bisa disediakan oleh si operating system kita. Sedangkan kalau misalnya operating system kita sharing satu kernel yang sama, misalnya saya deploy Docker di atas Red Hat, ya, tapi from-nya saya CentOS, nah itu kan kernelnya sama, nah itu image-nya bisa lebih sedikit lagi, gitu, ya. Jadi ini string pertama from, yang kedua adalah run. Run ini adalah command yang akan dilakukan pada saat container ini dinyalakan. Di sini saya nginstal HTTPD. HTTPD itu adalah Apache ya, Apache. Saya nginstal Apache pakai command yum, soalnya saya pakai CentOS ya, base-nya CentOS tadi. Terus saya bikin index.html. Oke, saya kasih lihat dulu index.html-nya. Jadi di sini saya udah bikin dulu index.html sendiri di sini. Nah, itu ya, index.html, index.html. Sebentar. Dan ini isinya. Ya, cuman hi doang biasa sih. Cuman hi doang biasa. Jadi nanti si Docker ini akan copy isi dari index.html saya ke directory /var/www/html. Soalnya ya itu tempat kayak kalau kita di Apache kan itu tempat dari index HTML kita kan ditaruh di situ. Nah, tapi kalau kita cuman ketik ini doang from run sama copy, kontainer kita akan mati, ya. Jadi kontainer kita akan nyala terus mati, ya. Kenapa? Soalnya nggak ada service yang dipantek untuk selalu running di atas kontainer kita. Soalnya ingat kontainer itu apa? Dia runtime. Jadi kalau service-nya nggak ada yang running terus-terusan, runtime kita akan mati, akan exit, gitu ya. Makanya saya tambahin komen untuk menjalankan Apache saya secara foreground, ya. CMD yang string terakhir teman-teman bisa lihat CMD Apache CTL -d foreground. Gitu. Mungkin nanti script Docker file ini bisa saya copy ke teman-teman. Sekarang jadi Docker file ini, ya. Sekarang kita lihat cara build-nya gimana. Cara build-nya adalah kita ketik komen docker spasi build, ya. Spasi -min stack, ya. Spasi nama image-nya. Jadi saya build based on Docker file ini menjadi nama image-nya apa. Misalnya nama image-nya adalah Apache test gitu ya, Apache test, ya. Opsional kita bisa bikin versioning, ya. Dan ini enak ya Docker ya. Docker kan kontainer kan salah satu resource yang bisa teman-teman pakai dengan mudah kalau teman-teman memang mengimplementasikan CI/CD, ya. Continuous implementation, continuous integration, continuous development. Jadi flow-nya itu kayak misalnya kita bikin Docker image, kita run, terus di testing tuh sama orang tester, oh ini ada yang salah nih. Terus kita bikin lagi Docker image lagi, tapi versi 1 misalnya. Oh ada yang salah, kita bikin lagi versi 2. Nah itu namanya versioning. Nah versioning di image itu diaplikasikan lewat metadata, namanya adalah tag, ya. Tapi ini opsional, Bisa saya define misalnya ini versi 1 misalnya, atau nggak sama sekali.
kalau nggak sama sekali akan dianggap sebagai versi yang paling baru, latest version. Nanti saya jelasin apa maksudnya. Spasi lokasi dari Docker file kita, ya. Kalau Docker file kita ada di satu direktori yang sama dengan apa namanya komen ini Docker build ini, maka kita cukup ketik titik aja. Kita cukup ketik titik aja. Tapi kalau di direktori yang berbeda, maka kita harus define direktorinya apa. Misalnya spasi direktori A spasi apa slash titik, ya. Tapi karena ini di satu direktori yang sama, saya pilih titik, ya. Enter. Kita tunggu. Jadi dia akan ngebikin Docker image. Nama image kita yang kalau udah jadi namanya adalah Apache Test. Apache Test. Tungguin dikit. Oke, selesai. Selesai. Jadi saya udah bikin satu image namanya Apache Test. Dan sekarang kita lihat image saya. Cara lihatnya gimana? Kita bisa ketik Docker, spasi image, bisa ls. Ya. Ini beberapa image yang udah saya buat sebelumnya. Teman-teman nggak usah perhatikan. Yang teman-teman perhatikan tuh Apache Test-nya aja. Sorry, ini kalau saya udah masuk ke sini saya nggak bisa highlight. Bentar ya. Ini penting, jadi saya mau highlight. Nah, eh. Nah. Oke. Jadi ini image-nya. Jadi di sini, jadi ini nama image-nya. Namanya adalah Apache Test. Ya, Apache Test. Size-nya cuma 284 MB. Ya. Jadi ini bukan kayak saya deploy OS baru gitu loh. Jadi ini si Docker ini cuman download dependencies yang nggak bisa dijalankan sama kernel saya. Makanya kecil banget, ya. Jadi saya udah bikin image Apache Test, size-nya adalah 284 MB. Nah, sekarang PR kita selanjutnya adalah kita running si Docker image ini sebagai container, ya. Oke, balik lagi. Nah, cara runningnya gimana? Kita tinggal ketik komen docker spasi run. Ya, docker spasi run, spasi. Nah, pada saat kita running kontainer kita akan langsung masuk ke dalam kontainer kita. Kita langsung masuk ke dalam kontainer kita. Tapi ada satu parameter yang bikin kontainer kita itu running secara background. Jadi nanti kita bisa login. Kita bisa akses si terminalnya. Kalau gitu, kalau kita pengen running kontainer kita secara background, kita pakai parameter min d detach, ya. Min d detach spasi opsional kita bisa bikin namanya, nama kontainer kita apa. Kalau nggak kita bikin si Docker ini dia akan ngasih nama dua kata random, ya, dua kata random. Tapi ini saya bikin aja minus name spasi misalnya kontainer 1 misalnya. Ya, kontainer 1 misalnya. Terus kita ketik lagi karena si Docker image kita itu pengen melakukan menjalankan web server, maka saya akan expose port 80 agar dia bisa akses. Agar bisa diakses. Ya, jadi min p misalnya, ya. Kita bisa ketik misalnya berapa? 1000.280. Ya, 80 ini adalah lokal portnya, lokal port yang di listening sama kontainer kita. 1000 inilah port yang mau kita tembak dari luar. Jadi ada lokal, ada public port. Ini kayak kalau teman-teman bikin apa? Teman-teman bikin NAT pakai port itu kurang lebih kayak gini. Jadi kita masking. Tapi kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa. 80. Atau kalau nggak mau pakai sama sekali nggak apa-apa. Kalau nggak mau pakai sama sekali, maka kita akan ngakses si kontainer ini based on default portnya itu 80. Tapi saya pengen ngasih biar teman-teman tahu bedanya. Ya. Spasi baru nama image-nya apa? Nama image-nya kan Apache Test, ya. Apache Test. Kita klik enter. Nah, sekarang kontainer kita udah jalan. Cara ngeceknya gimana? Kita bisa ketik
Docker spasi PS. Nah, oke, ini saya screenshot lagi soalnya ini penting. Sorry. Oke. Ada namanya Docker spasi PS. Mana tadi? Bentar ya. Oh, ada. Oke. Sebentar saya ulangin lagi. Nah, ini dia. Ini dia. Eh, di sini kita bisa lihat bahwa kita udah, sorry, bentar. Oke. Kita ada satu kontainer ya, di mana nama kontainer kita adalah Apache Test. Sorry, nama kontainer adalah kontainer satu ya. Dari image namanya Apache Test. Dan kontainer ini itu udah melakukan port mapping, local portnya ada 80 TCP, terus kita mapping ke lewat port 1000. Jadi sekarang kita bisa akses si web server yang sekarang lagi di host di kontainer satu ini. Sekarang kita coba, pertama-tama kita lihat dulu si CentOS kita itu IP-nya berapa. IP-nya itu adalah 10.1.1.135 ya. 10.1.1.135. Jadi saya bisa ketik ini 10.1.1.135 tik 2 1000. Ya kelihatan. Hai. Ya, soalnya HTML saya cuman bilang hai doang. Ya, jadi itu gampangnya. Kita udah bisa bikin web server itu nggak ada 5 menit tadi. Ya kan langsung running, ngapain running. Kenapa? Soalnya ya langsung kita deploy dan karena Docker Hub tadi ya, jadi kita ada banyak banget engine-engine yang bisa langsung kita pakai kayak CentOS langsung kita pull, terus kita bisa kita bisa install langsung Apache service kita gitu. Nah, sekarang kalau kita mau masuk ke kontainer kita gimana? Maksudnya akses ke terminalnya gimana? Ini kan kita udah bisa akses nih secara service-nya. Sekarang cara akses terminalnya gimana? Misal saya mau ganti, saya nggak mau pakai hi, saya mau pakai misalnya hi Trenoket misalnya. Nah itu gimana? Kita bisa ketik komen docker pasti exec pasti minus IT ya. Ini untuk akses si apa namanya terminalnya. Pasti nama kontainernya itu kontainer satu misalnya. Kontainer satu pasti bash. Nah sekarang saya masuk, sorry ya ini kalau masuk kontainer dia agak bunyi kayak gini. Sekarang dan ini saya udah masuk ke sini dalam kontainernya. eh Sekarang saya masuk ke tempat index.html itu terus saya mau ganti. Misalnya saya masuk ke cd/var/www/html, terus saya harusnya ada index.html di sini. Sorry. Nah ini ya dia masih high, terus saya mau ganti. Oke, saya mau ganti jadi high Renocat misalnya. Sekarang saya cek index.html, udah keganti ya high Renocat. Sekarang saya tinggal refresh. Tuh, langsung. Jadi cepat banget gitu kalau pakai kontainer gitu ya. Jadi itu caranya kalau kita pengen bikin build image kita di lokal, di on premise ya. Kita build pakai Dockerfile. Setelah kita build pakai Dockerfile, kita bikin kontainernya. Sorry, kita bikin image-nya. Setelah itu kita running kontainernya. Pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk, gimana cara kita kasih ke Google Cloud? Oke, nggak ada? Oke.
Kalau nggak ada, sekarang kita bahas gimana. Ini saya masih di kontainer, saya exit, saya masuk lagi ke localhost saya. Saya masuk lagi ke localhost saya. Sekarang saya pengen kayak gini. Saya pengen Docker image yang udah saya buat, Docker image yang udah saya buat itu saya push ke repositorinya Google Cloud. Nah, caranya gimana? Pertama-tama saya harus teman-teman harus tahu dulu repositori di Google Cloud itu apa sih? Ya, namanya apa? Nama servisnya adalah, sorry ini saya salah count. Nama servisnya adalah eh, GCR ya, Google Cloud Repository. Sorry, Google Container Repository. Oke, sebentar saya tunjukin. Oke. Kita bisa masuk ke ya ini tampilan dari kalau teman-teman belum pernah akses Google Cloud sebelumnya, ini tampilan dari konsolnya Google Cloud ya. Ya. Ini yang tadi saya udah bilang, kita udah semua resources yang kita buat itu harus belong ke sebuah project, belong ke sebuah project. Ini contoh project-project yang udah saya bikin, ini untuk testing doang. Ya. Sekarang saya masuk ke services. Terus saya ketik, saya cari Google Cloud Container Registry. Nah ini dia. Ya, Container Registry. Kita klik aja. Nah, jadi ini repository saya. Ini repository. Ini ada beberapa apa namanya image yang udah saya buat sebelumnya, Tapi sekarang saya akan coba build lagi dari awal, terus saya upload ke sini. Ya, saya upload ke sini. Caranya gimana? Sebenarnya ada beberapa persyaratan kayak si si VM CentOS ini itu harus diinstal pakai Cloud SDK, Google Cloud SDK, Software Development Kit. Setelah diinstal, baru komen-komennya kita bisa ambil. Setelah itu baru kita harus authenticate ke Google Cloud. Ya. Nanti di slide-slide saya selanjutnya saya akan jelasin itu gimana caranya. Ini udah saya lakukan sebelumnya. Jadi kalau kita pengen ngecek apakah VM kita itu udah ke-authenticate atau belum sih, kita harus lihat kalau udah ke-authenticate harus alamat repositorinya si content registry ini ada ya. Apa alamat repositorinya? gcr.io. gcr.io ya. Google Container Registry.io. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita bisa masuk ke kalau nggak salah itu dia ada di sebentar. Oh, di directory ini. Docker. Ini dia hidden directory. Nah, terus disimpan di file ini, config.json ya. Dan ini isinya, ini ya. Ini saya udah punya kredensialnya ya. Asia.gcr.io, Europe.gcr.io, gcr.io, marketplace.gcr.io, staging kubernetes.gcr.io, sama us.gcr.io ya. Jadi GCR ini dia tipe resource-nya itu dia adalah multi region. Kenapa? Soalnya di sini saya bisa pilih Asia, Eropa, sama US, tapi saya nggak pilih per negaranya, saya nggak pilih per regionnya. Gitu. Jadi ini contoh kalau kita udah authenticate sama si GCR-nya ya. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya aman ya. Jadi kita bisa langsung build. Kita bisa langsung build. Nah, cara build-nya gimana? Saya akan build pakai Docker file yang sama. Akan build pakai Docker file yang sama. Sebentar, saya lupa direktorinya. Oh. Ya, ini ya Docker file ya. D-nya gede. Saya akan build pakai ini ya. Tapi kalau misalnya saya build si format dari image-nya itu dia harus sesuai dengan format dari repository kita. Saya contohin aja. Jadi kalau saya build itu saya harus ketik komen docker spasi build ya, spasi tag ya, tapi ini nggak boleh sembarangan namanya. Namanya harus ngikutin format directory kita. Jadi karena directory kita adalah gcr.io, jadi saya harus ketik tagnya adalah gcr.io slash nama project kita. Ya, nama project kita dalam hal ini adalah Seven Seeker. Nah ini, ya ini kita ketik. Ini namanya project ID ya. Teman-teman bisa pas bikin project, teman-teman bisa
ganti project ID-nya sendiri, tapi kalau udah project udah jalan nggak bisa diganti lagi. Slash baru nama image-nya. Misalnya nama image-nya adalah Apache from lokal misalnya, ya. Spasi titik. Ingat lokasi dari Docker file kita. Enter. Kita tungguin. Jadi dia akan coba nge-upload. Nanti pas dia di-upload, dia bakal ada di konten registry kita. Tuh, udah di-upload. Sekarang kita lihat ada nggak di konten registry kita. Kita refresh. Apache from lokal ya, harusnya namanya Apache from lokal. Nah, projectnya bener kan? Oke, sebentar. Harusnya ada. Mungkin dia butuh waktu sebentar ya. Apa sih, sorry. Sorry, nggak. Ini saya masih build. Sorry, saya lupa. Ini saya masih build. Jadi dia masih ada di lokal. Docker image ls ya. Tuh, ada Apache from lokal tuh. Nah, setelah di build baru saya push. Sorry ya. Setelah build baru saya push. Cara pushnya gimana? Sama docker spasi push spasi ya nama image-nya. gcr.io/seeker. Ini project ID-nya. Apache from local. Nah, baru dia akan ya dipublish. Nanti kita tunggu beberapa saat. Nanti habis itu image-nya akan ada di repository JCR kita. Jadi ada dua step ya. Kita build dulu di lokal, baru kita push ke atas. Ini agak lama. Oh ya, lagi nunggu. Ada dua komen ya kalau kita mau mainan sama repository luar. Docker push itu dia nge-push image yang kita buat di lokal ke repository luar, bisa ke Docker Hub kalau kita punya reponya, bisa ke GCR atau bisa ke repo lain terserah. Sama ada Docker Pull. Jadi Docker Pull itu sebaliknya kita ambil image yang disimpan di repository luar. Oke, ini kita tunggu. Belum ada pertanyaan di sini, teman-teman? Oke, aman ya. Kalau ada pertanyaan di chat aja ya. Ntar saya cek dulu, ada yang ngechat nggak? Share kernel. Oh, tadi kernelnya nggak kelihatan ya? Oke, pokoknya kalau ada yang nggak kelihatan, bilang aja ya. Wah, yang join udah rame. Oke, oke. Ini dia udah buat image-nya. Ya, dia udah buat image-nya. Sekarang kita lihat lagi di container registry kita. Tuh ya, si Apache from local. Ya kan namanya ya, sebentar. Ya, Apache from local benar ya. Apache from local. Nah, sekarang udah ada di container registry kita. Terus kita bisa lihat ya. Kita ada pilihannya tuh ya. Ini adalah lokasinya. Jadi kalau kita mau deploy kita akses lokasi ini. Nah, kita bisa deploy ke tiga service di Google. Ada Cloud Run, ada Google Kubernetes Engine, sama ada Google Commit Engine. Ya, baru sekarang kita bahas ke Kubernetes-nya.
Pertanyaan sampai sini, teman-teman. Kalau kita mau pull gimana ya nggak apa-apa. Ya udah Docker pull. Misalnya saya, oke ini ada pertanyaan ya. Hmm. Perbedaan ketiganya apa? Oke. Eh, apakah sama-sama Kubernetes? Enggak. Jadi gini. Mana tadi? Cloud Run itu ekuivalen kalau sama itu ya Cloud Run itu kayak komen Dockeran tapi di manage sama Google gitu loh. Kayak kita Dockeran aja, tapi dia nggak bisa scale out. Dia nggak bisa nggak terdiri dari beberapa pod. Jadi cuman single pod aja. Dan itu bukan Kubernetes. Jadi Cloud Run tuh kayak Dockerannya Google lah. GKE baru Kubernetes. Ya Google Kubernetes Engine. Jadi kita kita bikin Kubernetes as a service di Google. Sorry, kita deploy Kubernetes as a service di Google. Kita bikin clusternya, baru kita bisa deploy image-nya. Kalau GCE itu adalah VM, ya. Google Compute Engine itu VM. Jadi kalau di GCE itu sebenarnya Google itu dia bikin VM, di atasnya itu dia bikin dia install Docker, terus di atasnya dia install container. Kurang lebih sama kayak ini. Sama kayak inilah, sama kayak ini. Gitu. Oke. Jadi itu ya, kita bisa build lokal terus push keluar atau kita bisa build di Google Cloud terus kita pull ke dalam. Oke, pertanyaan lagi. Siap, sama-sama Mas. Oke. Eh, sekarang cara kita pull gimana? Ya udah, Docker spasi pull, spasi ya kita copy. Udah tuh image-nya, mana tuh image-nya. Misalnya ini kan udah ada nih ya. Saya pull image yang lain ya. Misalnya saya pull image test. Ini image apa nih? Saya juga nggak tahu. Ya. Ya udah, Docker. Aduh, ini tuh saya masih belum bisa copy paste, belum saya install VMware Tools-nya. Bentar ya. Jadi saya harus ketik manual gcr.io slash 7seeker project ID saya 25917/test. Set. Ya udah selesai. Jadi kalau saya Docker image ls gitu ya. Mana tadi tes? Tuh, tes ada ya. Tuh, tes ada. Ya, jadi itu cara pull, cara push. Ya, jadi kita bisa bikin di dalam, di on-prem, terus kita deploy di off-prem, atau kita sebaliknya, terserah. Itu fleksibelnya Docker tuh kayak gitu. Nah, tadi balik lagi, sekarang kita move forward. Jadi tadi kita udah tahu bahwa ini adalah image yang udah kita deploy kita udah simpan di Google Cloud, Google Container Registry. Sekarang kita deploy. Nah, salah satu cara deploy adalah kita bisa deploy pakai GKE, Google Kubernetes Engine, ya. Sekarang baru kita masuk ke Kubernetes itu apa sih? Apa sih bedanya sama Docker? Overview of Kubernetes. Ya. Jadi Kubernetes itu apa sih? Dia orchestration tool ya. Dia orchestration tool untuk manage beberapa Docker pod yang dimiliki, beberapa Docker pod yang dimiliki. Jadi flow-nya gimana kalau kita mau bikin Kubernetes? Jadi flow-nya adalah, ini saya catat aja. Jadi flow di Kubernetes adalah pertama-tama kita buat Kubernetes cluster, di mana satu cluster itu dia bisa terdiri dari beberapa pod. Pod itu maksudnya Docker pod ya, beberapa Docker pod. Terus setelah itu baru kita bisa create service deployment. Ya. Jadi dalam satu cluster Kubernetes itu kita bisa deploy beberapa kontainer. Satu kontainer itu disebut sebagai deployment. Satu kontainer itu satu deployment, ya. Create service deployment. Di sini kita bisa define mau di-expose ke port berapa. Kita juga bisa define apakah mau auto scale atau tidak, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini key feature dari dari Kubernetes adalah ya kita bisa auto scale soalnya terdiri dari beberapa pod gitu, dan kita bisa daripada jadi kalau untuk skala besar itu enak banget kita pakai pakai Kubernetes, ya. Setelah kita create service deployment, ya udah baru containernya selesai. Ya, jadi
Tapi minusnya adalah Kubernetes itu dia nggak bisa digunakan untuk bikin image ya. Jadi kalau kita pakai Kubernetes itu image-nya udah jadi dulu. Setelah image-nya udah jadi, baru kita deploy sebagai kontainer di Kubernetes Fashion di Kubernetes cluster. Oke. Jadi gimana caranya? Pertama-tama kita sama ya, kita bikin dulu Docker file ya. Ini contohnya. Ini Docker file Python ya, Docker file Python. Terus kita build sebagai image ya, dan image itu bisa kita upload ya. Image itu bisa kita upload sorry. Kita bisa upload di Google Container Registry yang tadi udah kita bahas ya. Jadi kita bikin image-nya. Setelah kita bikin image-nya baru kita upload di sini di Google Container Registry. Dan best practice-nya sebelum kita kita jalankan sebagai kontainer di Kubernetes, kita jalanin dulu secara lokal. Pakai komen Dockeran tadi, ya. Jadi opsional kita Dockeran dulu secara lokal, baru kalau udah aman, kalau udah bisa jalan, baru kita deploy di dalam cluster Kubernetes. Jadi cluster Kubernetes itu apa? Cluster Kubernetes itu adalah satu cluster yang terdiri dari beberapa node, ada satu master, dan ada beberapa node lain. Node ini adalah VM ya, adalah virtual machine. Atau kalau di Google itu disebut sebagai Google Compute Engine. Ya, ya. Google Compute Engine Instance. Ya, VM ya, VM. Satu master, tapi dia hidden. Kita nggak akan ngelihat master ini di resources kita di project. Tugas dari master ini adalah untuk nge-define deployment apa aja yang jalan, di node berapa, dan scale up ke berapa node. Nah, itu tugas dari master. Jadi untuk manajemen plane-nya itu di master. Pertama-tama gimana jadi? Ya udah, kita buat dulu klasternya ya. G-Cloud container cluster create spasi nama klasternya apa? Misalnya K1 ya. Setelah kita buat, baru kita bisa jalankan. Ya, langsung jalanin boleh. kubectl. Nah, ini beda ya. Setelah klasternya dibuat, ya, kita nggak pakai command family G-Cloud. Tapi kita pakai command family namanya kubectl. Ya. kubectl run ya. Nama dari deployment-nya ya. Ini image-nya. Image-nya itu dia bisa pull dari Docker Hub. Ini default ya, pull dari Docker Hub. Pull dari Docker Hub atau kita bisa pull dari GCR yang tadi. Kalau kita nggak ini ya, kalau di command ini, kalau kita nggak define direktorinya, maka dia akan pull dari Docker Hub. Gitu. Jadi ini dia pull dari Docker Hub. Loh, kalau Docker Hub nggak perlu define directory, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kalau di default. Terus kalau udah kita bisa lihat status dari pod kita apa aja ya, kubectl get pod ya. Ada berapa pod kita yang punya. Nah, sama ini. Kita juga bisa expose deployment kita di bawah load balancer tertentu ya, portnya berapa yang mau kita expose. Jadi nanti si cluster kita akan bikin satu public IP inilah yang bisa diakses oleh si user. Ya, akses public IP ini dari sini ke sini lewat TCP port berapa. Nah, itu kita define di sini. Dan ini harus ya. Kenapa harus? Soalnya load balancer ini dia harus. Kenapa harus? Soalnya kalau kita pakai Kubernetes cluster itu kita selalu apa ya, siapin untuk dia scale out gitu. Jadi harus pakai load balancer, nggak bisa langsung. Nggak kayak Docker. Kalau Docker kan tadi ya saya bikin langsung tadi ya Docker run -p langsung saya mapping portnya secara manual. Kalau ini harus pakai load balancer. Ya udah, setelah load balancer-nya ada, end user ngaksesnya lewat public IP, lalu ditranslate ke portnya ditranslate ke si cluster kita. Ya, kita bisa lihat berapa public IP-nya dengan ketik komen kubectl get services ya. Di sini dikasih lihat beberapa deployment kita. Di sini saya cuma punya satu deployment, contohnya namanya Nginx. Ini local IP-nya.
Dan nanti ini ada external IP-nya. Jadi nanti user akan aksesnya ke sini. Lewat port berapa di listingnya. Udah nyala selama berapa lama. Nah, dan ini kita bisa scale. Scale out itu bisa dilakukan secara manual. Ini manual, ya. Define replikanya berapa? Misalnya 3 ya, berarti si deployment kita akan dibikin jadi 3 pot, ya. Tadi kan 1, karena jadi 3. Ini manual, atau bisa pakai auto scaling. Auto scaling minimalnya berapa pot, maksimalnya berapa pot, akan di-trigger kalau apa nih, berapa persen CPU-nya. Gitu. Jadi ini yang membedakan, salah satu fitur yang membedakan antara Kubernetes sama Docker. Ya, dia bisa scale out, scale in secara manual atau secara otomatis. Dan kalau misalnya kita mau lihat lagi uh, si Kubernetes engine ini, cluster ini, itu dia comes with YAML configuration. Ini YAML configuration. Jadi edit-edit itu bisa langsung di sini atau bisa pakai komen, terserah. Ya, nanti saya tunjukin ini adanya di mana. Nah, ini contohnya kita bisa edit di YAML-nya ya. Edit di YAML-nya untuk ini apa yang diedit. Jadi yang diedit itu nggak dikasih tahu yang diedit apa. Em, mungkin replikanya kali ya. Replikanya diedit tadinya 3, sekarang jadi 5. Sekarang jadi 5 misalnya. Gitu, ya. Jadi ada 2 cara untuk ngedit Kubernetes cluster kita, bisa pakai komen. Ini contohnya. Atau bisa langsung modify si file YAML-nya. File YAML-nya. Ya, tadi karena udah di-deploy, udah diganti jadi 5, maka sekarang saya punya 5 pot. Ya. Tapi 5 pot ini dia running satu service yang sama. Oh ya, ini juga penting. Usahakan kalau kita pakai kontainer, kalau kita pakai kontainer itu usahakan sifat aplikasi kita itu dia stateless ya. Dia stateless. Artinya apa? Ya soalnya kita bakal scale out kayak gini, ya. Saya jelasin dulu. Jadi scale out itu apa sih? Scale out itu adalah gimana caranya si Google, sorry, bukan scale out, auto scaling. Auto scaling itu adalah gimana caranya Google itu dia nambahin service, ya, nambahin computing resources ke dalam deployment kita secara otomatis yang di-trigger based on traffic tertentu, based on kriteria tertentu. Sorry, ini ada pertanyaan kayaknya. Berarti setiap satu app atau image ada satu pod. Defaultnya iya. Tapi kita bisa scale out. Kalau scale out kita bisa punya beberapa pod. Dalam satu cluster kita bisa punya beberapa pod ya. Beberapa deployment, sorry. Ya deployment kan sama dengan pod ya. Tapi betul ya, defaultnya dia satu. Untuk provisioning master per user apa per project. Master itu dia per cluster. Master itu dia per cluster. Jadi maksudnya master node ya. Master itu dia per cluster. Jadi ya. Jadi pada saat kita bikin cluster, kita provisioning satu master. Kalau kita punya cluster yang lain, provisioning satu master lagi. Gitu. Walaupun dua cluster itu ada di dalam satu project yang sama. Tapi setahu saya, Google Cloud itu dia punya kuota yang nggak batasin kita nggak boleh lebih dari berapa cluster gitu dalam satu project. Jadi nggak bisa terlalu banyak juga. Tapi iya tadi master tuh dia per cluster. Sama-sama. Oke. Balik lagi ya. Jadi kontainer itu aplikasi yang kita deploy sebagai kontainer di Kubernetes. Kalau kita mau auto scale, usahakan stateless. Stateless itu apa? Jangan deploy aplikasi yang data-datanya itu dia stateful, kayak misalnya database, ya. Kenapa? Soalnya misalnya gini, kayak ini saya pakai pen aja ya biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Saya tunjukin yang worst case-nya ya, saya tunjukin ya. Jadi misalnya saya punya konten, aduh, sorry, sorry. Misalnya saya punya Kubernetes, itu gede banget sih. Saya punya Kubernetes cluster ya. Saya punya Kubernetes cluster.
Saya udah bikin clusternya. Terus saya deploy service atau pod atau container, ya interchangeable itu semua. Saya deploy service atau pod atau container, di mana service ini dia based on image. Image saya misalnya adalah Postgre database, PostgreSQL misalnya. Ya, ya udah pertama-tama nggak ada isu, jadi ada user yang ngehit si pod ini dan database-nya ditambah sama user-user ini. Jadi misalnya ada database tadinya cuma A, sekarang ada B, sekarang ada C, gitu ya. Nah, terus suatu saat si pod ini dia mengalami CPU-nya misalnya 80%. 80%, otomatis saya harus auto scaling dong, ya kan? Nah, tapi si Kubernetes ini pada saat dia auto scaling, dia akan bikin pod baru, misalnya ada 2 pod baru, tapi pod ini itu nggak dari state terakhir dari pod current, dari pod pertama. Pod ini akan dideploy dari image ini. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa langsung lihat masalahnya di mana. Untuk pod 1, itu datanya tuh udah ada 3, ada A, ada B, ada C, tapi untuk pod 2 dan pod 3 datanya masih kosong. Ya. Jadi kalau si komputer ini apes, dia nge-hit load balancer kan pakai load balancer ya. Hit load balancer tapi diarahin ke pot 1 atau diarahin ke pot 3, ya datanya inkonsisten sama apa yang harusnya dimiliki gitu. Nah, ini masalahnya. Ya, jadi kalau kita deploy kontainer, usahakan kita udah breakdown dulu arsitektur dari software kita, jangan monolitik, tapi ya tiered arsitektur. Jadi kalau misalnya tadinya saya punya satu VM gitu ya. Di sini di VM ini saya install ada web app. Ini ada dari. Saya install ada web app. Ya, ada web app. Sama saya install juga ada database. Nah, ini jangan jadiin kontainer. Kalau bisa pecah dulu. Pecah dulu ya. Ya, sorry. Mau jadi kontainer juga nggak apa-apa sih, cuman takutnya kalau auto scaling tuh nggak enak gitu loh. Jadi nilai cloud-nya itu nggak teman-teman dapatkan. Jadi kalau ini kita break web app jadi kontainer 1, database jadi kontainer 2 misalnya, atau jangan, atau jadikan sebagai Google Manage Service. Soalnya ada tuh namanya Manage Service. Soalnya ada tuh namanya adalah apa namanya Cloud SQL misalnya. Jadi kita deploy database langsung di Google. Kita nggak harus install apapun, Google langsung punya database-nya tapi masih kosong, tinggal kita pakai, tinggal kita isi datanya. Jadi yang scale out itu cuman front application-nya aja, web app-nya aja. Ya, jadi dia scale out. Ya, tapi karena dia isinya web app aja, dia kan eh, nggak nyimpan konten apapun. Kontennya kan dia ngambil di database kan. Jadi walaupun di scale out masih aman. Gitu. Ya, jadi itu satu tips untuk migrasi dari monolitik ke cloud ya. Jangan plek-plekan, tapi kita pecah. Gitu. Lanjut. Sorry, tadi kita ngapain? Oh, kita udah coba set ya replikanya jadi 5 pot ya. Itu ya 5 pot. Jadi sekarang current-nya ada 5. Current ada 5. Dan ini tadi yang saya bilang, jadi kalau kita pengen tahu apa sih public IP atau external IP yang diberikan oleh Google untuk agar kita bisa akses Kubernetes cluster kita. Nah, ini external IP-nya. Bisa kita dapatkan dari mana? Dari command ini, kubectl get services. Jadi kalau misalnya kita mau update versi misalnya, oke, saya udah punya Nginx nih di Kubernetes. Tapi saya mau update aplikasi saya. Jadi misalnya Nginx versi 2 misalnya. Nah, itu gimana caranya kita bisa define rolling update. Jadi di sini misalnya dalam satu cluster itu saya punya 3 node misalnya. Di dalam sebuah masing-masing node ada masing-masing ada 1. Jadi ada 3 pot. Pot 1, pot 2, pot 3.
Kubernetes itu punya satu fitur namanya rolling update. Ya, jadi rolling update ini yang diganti versinya itu nggak langsung seluruhnya, tapi pot satu dulu diganti, lalu si load balancer ini akan ngarahin traffic-trafficnya ke pot satu semuanya, pot 2 sama pot 3 nggak ada traffic, setelah itu pot 2 diganti, pot 3 diganti, baru load balancer akan ngarahin trafficnya ke pot semuanya. Gitu. Itu namanya rolling update. Oke, jadi itu tentang Kubernetes. Jadi intinya apa Kubernetes itu? Intinya Kubernetes itu adalah ya orchestration tool ya untuk menjalankan kontainer. Tapi kita nggak bisa build dari awal. Buildnya selalu dari Docker ya. Build dari Docker, kita publish image-nya ke ya tadi ya Docker Hub atau JCR, lalu kita bisa deploy dari Kubernetes. Pertanyaan sampai sini teman-teman? Mungkin nanti saya akan demoin cara deploy Kubernetes cluster, cuman pakai aplikasi simple, Hello World biasa. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Sekarang kita bahas service-service apa aja sih di Google Cloud yang merepresentasikan uh, si apa namanya kontainer yang berurusan sama kontainer. Ada beberapa. Pertama ada kontainer registry. Jadi ini tadi teman-teman udah tahu ya, ini untuk apa. Jadi di sini itu kita bisa bikin repository ya. Di mana dalam repository ini itu bisa image yang udah kita taruh di repository ini itu bisa kita jalankan pakai Cloud Run. Ini Docker Run-nya Google, pakai Kubernetes tadi udah kita bahas atau pakai Compute Engine. Ini nggak masuk ke scope kita. Ini VM ya, ini virtual machine. Jadi terserah mau pakai yang mana. Flow-nya gimana? Pertama-tama kita install dulu Google Cloud SDK di on-premise. Kalau kita mau upload ya, upload dari on-premise ke off-premise, kita install dulu Google Cloud SDK di on-premise, lalu kita authenticate pakai command ini, gcloud out configure docker. Setelah kita authenticate, harusnya credential dari GCR kita akan disimpan di config.json tadi, yang ada di .docker ya, .docker slash config.json. Dia akan nyimpan credential untuk akses si JCR ini, gitu. Nah itu udah kita push. Docker push. Nah formatnya harus ini. GCR.io, project ID, sama nama image yang mau kita push ke GCR. Setelah di push gimana? Ya kita bisa jalanin. Jalanin pakai apa? Kita bisa pakai Cloud Run contohnya. Jadi Cloud Run itu sama kayak Docker Run on-premise. Ya, jadi apa namanya? Ya pakai CLI juga. Tapi alih-alih kita Docker spasi run, kita komennya lah gcloud spasi run. Spasi deploy, spasi nama image-nya apa, terus platformnya manage. Jadi kita pakai Cloud Run untuk Google. Gitu. Nah, nanti kontainer yang udah ke deploy akan masuk sebagai services. Service list. Ya. Kalau udah selesai, kita bisa delete service-nya. Tapi itu tadi ya, kalau kita pakai Cloud Run, itu kita agak susah untuk scale out, soalnya sama kayak kita Dockeran biasa dari VM. Kalau kita mau scale out segala macam gimana? Ya kita bisa pakai Kubernetes Engine, GKE. Ya, GKE. Jadi GKE itu adalah Kubernetes Managed Engine di Google Cloud. Deploy-nya sebagai service, kita langsung pakai di sebagai cluster ya. Jadi deploy-nya sebagai cluster, terdiri dari beberapa pod, di mana pod ini adalah Google Compute Engine, VM ya. Flow-nya gimana? Ya udah, flow-nya adalah gcloud container cluster create. Kita bikin dulu clusternya, namanya apa, terus kita bikin deployment-nya dengan ngambil nama image-nya. Nah, di sini baru yang bisa dari Docker Hub atau bisa dari apa? Bisa dari GCR. Kita expose deployment-nya, kita cek berapa pot yang kita udah jalanin, kita cek IP public kita apa di get pods atau get services. Dan kalau kita udah selesai makainya, kita bisa kita bisa delete ya, cloud container cluster delete. Kalau kita mau delete cluster, kita harus delete deployment-nya dulu. Setelah ke delete semuanya, baru kita bisa delete clusternya. Gitu. Contohnya apa? Ini harusnya udah nggak ada. Contohnya apa? Kita bisa, saya kasih lihat yang simpel aja ya.
Oh ya, kalau kita mau manage si kontainer di Google, teman-teman harus familiar dengan si orang ini, ya, si Cloud Shell, CLI. Nah, ini kita tunggu. Jadi ini adalah CLI khusus di Google. Jadi kalau kita mau akses Google via CLI, kita nggak harus nggak harus connect segala macam, langsung disediakan, ya. Jadi di sini pertama-tama kita bisa ketik komen di cloud, ya, di cloud, kasih container, kasih cluster, ya. Kasih create, terus namanya apa? Ya, namanya apa? Misalnya namanya adalah kelas, sorry, cluster 1 misalnya, ya. Spasi jumlah node-nya, misalnya satu aja, ya, misal satu aja. Sorry, area ini saya gedein. Clusters. Sorry. Kita define dulu default apa namanya default zone kita di mana, ya. Misalnya, nah ini kita cek, dia akan buat cluster, creating cluster 1 bla 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 di zone US West 1A. Oke, sorry, ini ada pertanyaan. Mas untuk GKE, master worker-nya tidak perlu dikonfig terlebih dahulu? Enggak. Jadi pas kita bikin cluster, dia langsung bikin VM. Jadi nggak harus kita apa-apain sih. Contoh ya, nanti kalau misalnya cluster udah selesai, saya bisa kasih lihat VM-VM-nya. Tapi yang worker-nya aja. Ini ada pertanyaan lagi. Mas, itu zone-nya harus di-define manual kah? Iya, betul. Kita harus define manual. Bisa di multiple zone. Uh, untuk saat ini dia belum bisa. Siap, sama-sama. Soalnya ini dia masih di single zone. Kenapa di single zone? Soalnya si Google Cloud, sorry, GKE cluster ini itu dia bentuknya VM, GCA ya. Nah, VM ini kan dia hanya bisa ada di satu zone doang kan, zonal dia. Kalau Indonesia apa harus masuk ke Asia atau bisa ke Europe juga? Oke, sebenarnya enggak sih. Kita bisa pakai Southeast, Asia Southeast, Singapura ya. Kita bisa pilih itu zone. Tapi untuk saat ini, untuk Indonesia ya dia belum ada zone-nya kan. Jadi paling dekat kita bisa pakai Asia. Siap. Kalau misal kita mau migrate ke zone lain, harus build queue nggak? Nggak usah. Jadi kalau kita, nah ini enaknya kontainer. Jadi kalau kita mau migrate ke zone lain, itu kita tinggal migrasiin aja si image-nya, ya. Jadi kita migrasiin image-nya, ya udah langsung running. Atau kita bisa update di YAML configuration-nya. Ya ingat ya tadi, uh, uh, konfigurasi cluster GKE itu bisa diupdate lewat dua cara, pakai CLI atau pakai YAML configuration tadi. Nah, untuk pindah zone kita bisa ganti di YAML configuration-nya. Itu on the fly. Itu on the fly. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sampai sini sebelum saya balik? Nggak ada ya. Jadi udah terbuat cluster 1 di USW 1A. Master IP-nya sekian. Nah, ini tipe VM-nya N1 standar 1, ya. Sekarang saya punya satu worker node. Sekarang saya kasih lihat
di Compute Engine saya. Sorry, ini saya minimize dulu ya. Satu ya, cuma ada satu yang terbuat ya. Kenapa satu? Soalnya kita bisa lihat cuman worker node-nya aja. eh Master node-nya nggak kelihatan. Master node-nya nggak kelihatan. Oke. Oke. Oke, sekarang sorry. Clusternya udah terbuat. Sekarang kita coba bikin deployment ya. Jadi Google udah nyiapin satu script untuk kita nyoba-nyoba Hello World biasa sih. Cuman teman-teman bisa tahu cara deploy-nya gimana. Jadi kita bisa ketik komen. Jadi kan cluster kita udah jadi. Sekarang kita nggak pakai G-code lagi komennya, tapi kita pakai kubectl. Kubectl, create deployment, ya create deployment. Nama deploymentnya apa? Misalnya deploymentnya adalah halo testing misalnya, ya. Kasih image. Nah, image itu lokasi image kita. Kalau di Docker Hub bisa Nginx biasa, atau bisa juga pakai image yang udah disiapkan sama si Google. Dimana kalau di Google nama image-nya adalah gcr.io, kalau nggak salah Google Sample slash hello app. Lupa versinya, ini aja lah. Kalau kita nggak define versinya, harusnya kan ada tuh image titik dua versi. Kalau kita nggak define versinya, dia akan define yang latest ya, define yang latest. Nah, ini udah selesai, udah di create, deployment-nya udah di create. Sekarang kita cek kubectl get pods, ya udah ada, ya udah ada, oke udah ada. Tapi dia belum ready. Kenapa belum ready? Soalnya belum saya expose. Ya jadi saya expose lagi kubectl expose deployment. Kalau testing misalnya, kalau testing type-nya itu load balancer. Terus kita bisa lihat kita define portnya berapa. Misalnya portnya 80. Terus target portnya. Nah, si aplikasi ini itu dia listening ke local portnya 8080. Oke, expose. Nah, terus cara kita ngelihat public IP-nya apa? Kita bisa kubectl get services. Nah, ini tungguin. Kalau testing belum dapat public IP-nya, kita tungguin. Oh iya. Ini kan udah saya buat dari Sela ya. Cuman kalau teman-teman mau lihat itu dia ada di GUI. Nah, ini ya, cluster 1. Nah, ini ya, cluster 1. Terus kita juga bisa lihat node-nya adalah ini. Ini yang tadi kita lihat juga di Google Compute Engine. Ya. Kita lihat udah dapat belum? Extra IP-nya udah dapat. Harusnya sekarang kita bisa akses nih. Sorry. Kalau nggak bisa berarti saya salah versi. Oke, sebentar ya. Ini saya cek dulu versi yang benar tuh apa. Oh, sorry, sorry. Saya salah betul. Yang buat testing itu dia 1.0. 1.0. Nah, ini ya 1.0. Oke, ini saya ulang lagi.
Nah, ini kan salah nih. Cara delete-nya gimana? Saya bisa masuk lagi ke sini, kubectl, eh, delete deployment. Terus tadi apa namanya? Hello testing ya, hello testing. Udah di delete. Sekarang kita buat lagi, ya. Kita buat lagi create deployment, bla bla bla. Tapi quick start-nya di apa? Hello app itu dia pakai versi ini 1.0. Udah dibuat. Sekarang kita export lagi. Oke, ya. Kita lihat. Sebentar. Nah, udah running ya, udah running. Kita lihat. Ah, tuh sih, jalan ya. Kalau tadi saya salah versi. Ini itu sih, cara kita pakai Kubernetes, cara kita pakai container, sama cara kita build container dari nol kayak gimana. Mungkin nggak dalam ya, soalnya ini workshop aja. Kalau teman-teman mau ikut lebih lanjut, Ternoket dia punya beberapa kelas follow up ya. Untuk yang Kubernetes sendiri, itu teman-teman bisa akses di sini. Kita ada dua kelas khusus di Kubernetes. Sorry, di sini. Ini dia 1 hari. Kurang lebih materinya kayak ini, kayak workshop, cuman agak lebih dalam sedikit. Kayak tadi kan kita running pakai aplikasi yang udah disiapin sama Google. Nanti di kelas ini kita akan running pakai aplikasi yang kita buat sendiri, pakai Dockerfile kita sendiri, sama ada yang lebih dalam 3 hari, Architecting with Google Kubernetes Engine. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa ikutin kelas-kelas Google yang lain. Atau kalau teman-teman mau belajar dari basic banget tentang Google Cloud itu apa, teman-teman bisa masuk ke kelas ini dulu, Core Infra. Di sini kita akan bahas service-service apa aja yang running ya di Google Cloud. Dilanjut sama ini, Architecting with Compute Engine. Di situ kita akan bahas lebih lanjut tentang level VM-nya. Tapi kalau teman-teman mau langsung masuk ke Kubernetes, bisa dimulai di sini, lalu lanjut ke sini. Ya. Dan kalau teman-teman mau lanjut lagi, yang lebih advance, teman-teman bisa ikut kelas ini. Setting with Google Cloud Platform, Design and Process. Oke, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Gimana so far workshopnya? Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Siap, makasih, makasih. Siap, siap, siap. Oke, kalau gitu sebelum saya, yang canggih bukan saya, yang canggih Google. Kalau gitu sebelum saya tutup, teman-teman tolong diisi. Siap, sama-sama Mas Wijano. Teman-teman tolong diisi apa namanya? Ini ada feedback. Jadi kalau teman-teman pengen ada workshop apa lagi atau pengen ikut kelas apa, teman-teman bisa tulis di feedback ini. Tolong diisi ya. In the meantime, saya akan coba panggil si Cinta lagi untuk tutup kelasnya, untuk tutup kelasnya. Slide-nya kita bisa dapat nggak, Mas? Slide-nya kita nggak bisa, mohon maaf banget. Soalnya ini slide-nya Trendlocket. Mungkin saya akan share Dockerfile yang tadi saya udah gunakan sama ini rekaman ini. Rekamannya bisa saya share sih. Siap. Maaf ya Mas Wijanarko. Oke, teman-teman tolong aduh ribet banget sini. Bentar ya. Teman-teman tolong diisi feedbacknya di sini. Oke, in the meantime saya akan coba panggil si Cinta biar dia bisa tutup. Udah jam belum sih? Belum ya? Oke, bentar ya. Teman-teman
Teman-teman pada WFA semua ya berarti ya sekarang ya? Kayak iklanin lagi dikit ya, selain ini pesan sponsor. eh Ya, Trenoket kita ada kelas online juga kayak gini modelnya. Jadi kita Webex dan kita in a way kita tetap tatap muka kan. Jadi teman-teman bisa join, kita tetap ada kelas, teman-teman bisa join. Dan mudah-mudahan nggak lama lagi kita bisa. Oh, sorry, ini ada Mbak Devi juga. Sorry nggak lihat tuh. Mbak Devi ini IM kita, akun manager kita. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu kelas-kelas yang lain juga boleh dari Mbak Devi. Iya, halo, sore teman-teman semua. Terima Ya, kasih sudah ikut gabung di kelas workshop ini, free workshop ini. oh Mas Thank you, Ridwan udah tahu tuh. Yadan. Halo, halo Pak Ridwan ya. Buat info aja, mungkin kalau misalnya ada kebutuhan, kan kita kan buka kelas nih di bulan April depan nih. Kita ada kelas untuk AWS, kita juga ada kelas untuk Microsoft. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang pengen ikutan, bisa kontak ke kelas masing-masing. Atau ke saya dulu juga bisa, seperti itu. Iya. Oke, Oke, itu thank aja you. dari aku. Siap, siap. Oke, kita tunggu Cinta dulu. Makasih Mas Menteri, siap sama-sama. Mas Ridwan, makasih banget udah join. Eh, Apa kabar Mas? Udah lama gak ketemu. Ntar main-main Mas ke Trenoket kalau semua udah settle. Kabarnya Jakarta mau di lockdown ya katanya ya? Siap, anestesi juga. Mana ini Cinta? Oh iya, eh, semua lab tadi yang saya kerjain itu bisa teman-teman deploy sendiri di rumah atau pokoknya deploy sendiri bisa. Soalnya kalau teman-teman join ke Google Cloud itu teman-teman akan dapat kayak free trial sebanyak 1 tahun. Terus ada kredit juga 300 USD. Jadi kalau free trial udah habis, teman-teman bisa pakai yang 300 USD itu. Jadi enak sih. Oke, silakan diisi feedbacknya. Nah, oke, ini Cinta udah join. Cin, oh enggak ya? Dan Oi, udah selesai dan. udah. Oh, gimana sessionnya? Teman-teman di unmute aja kalau mau ngomong nggak apa-apa, biar nggak sepi-sepi banget ini kita. Halo Mbak Cinta, apa kabar? Halo Mbak Heni, Selesai ya? udah. Teman-teman lagi ngisi feedback sekarang. Ya, telat dong gue.
Oh, halo, Dan, sorry. Oh ya, Ke-mute. iya. Halo semuanya. Gimana Dan? Tadi udah sempat di-share kalau mau take up next Udah. course or module udah. Jadi ini yang gue share. Ini ya, teman-teman bisa tanya Cinta juga tentang course-course ini. Nah, Iya, ini yang boleh. Ini architecting tadi with gue share engine. sih. Oke. Oke, feedbacknya udah diisi semua teman-teman semua. Kalau udah, Cinta bisa tutup. Oke, ini Pak Febrian udah ada di sini. Udah ya, gue nggak lihat. Udah ada. Nanti ini materinya di-share ya dan recordingnya Iya, segala macam. nanti recordingnya kita share. Oh, baik. Nice to see you juga, Pak Ridwan. Oh, ini Mas Febri. Oke. Ya udah sih, paling sih untuk hari ini kita sessionnya sampai di situ dulu. Emang cukup singkat ya Dan, tapi semoga Ah, bermanfaat sessionnya. Terus kalau ada yang mau ditanya atau ada kesulitan, bisa tanya ke Ardan. Kalau buat iya, iya betul. technical buat uh, inquiry or something bisa ke tim sales aku. Kalau untuk yang product related bisa tanya ke aku juga. Terus apa lagi ya? Udah sih paling itu aja. Iya. Oke, kalau gitu ditutup aja kali Cine. Mungkin kita pamit dulu. Bisa lanjut beraktivitas, bisa kerja yang lainnya. Iya. Itu aja. Makasih banget teman-teman semuanya. Mas Febri, Mas Ridwan, teman-teman yang lain. Mas Andi, makasih banget udah join. Ketemu lagi sama saya. Siap. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka, segera tatap muka. Oke, thank you Mas. Thank you semuanya. Semoga next time kita bisa eh, kelas di tempat kita lagi ya, onsite lagi. Jadi supaya Insya Allah. silaturahmi juga lebih enak. Mhm. Oh. Oke. Oke, kalau gitu. Terima Oke. kasih semuanya. Stay safe and healthy ya. Ya, saya Makasih end Mbak ya Cinta. meetingnya. Aduh ya Allah lu. Oke, Dadah. ya, makasih. Ih.